Perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar, rencananya akan dibuka pada tanggal 21 November hingga tanggal 18 Desember tahun 2022. Event yang digelar setiap 4 tahun sekali ini mempertemukan 32 negara yang lolos kualifikasi. Qatar yang bertindak sebagai tuan rumah pada perhelatan kali ini, setidaknya sudah menyiapkan 8 stadion untuk menggelar pertandingan. Berikut ini adalah profil dari stadion yang sudah disiapkan. 1. Stadion Al Bayt. Stadion Al Bayt yang terletak di Al Khor adalah stadion terbesar kedua yang akan digunakan pada Piala Dunia 2022 yang berkapasitas 6.000 penonton. Dilihat dari desain dan teknologinya, Al Bayt merupakan salah satu stadion tercanggih yang ada di Qatar. Desain Stadion Al Bayt terinspirasi dari Bait Al-Sa'ar, yaitu tenda yang digunakan oleh masyarakat nomaden di Qatar dan wilayah Teluk Arab. Stadion Al Bayt memiliki sistem atap yang bisa ditarik. Hal ini membuat Al Bayt menjadi satu-satunya stadion indoor di Piala Dunia 2022. Selain itu, Stadion Al Bayt juga dilengkapi dengan sistem pendingin internal. 2. Stadion Al Janoub. Stadion ini memiliki kapasitas 40.000 penonton yang terletak di kota Al-Wakrah yang berjarak sekitar 21 km dari Doha. Stadion ini sebenarnya termasuk baru dan mulai dibangun pada 2014 oleh Qatar dan pembangunannya baru selesai pada 2019 lalu. Stadion yang sebelumnya dikenal dengan nama Al-Warka ini secara khusus didesain oleh Zaha Hadid dengan bentuk yang cukup unik dibandingkan dengan stadion lainnya. Di mana Stadion Al Janoub ini disebutkan terinspirasi dari Do, yaitu perahu tradisional yang digunakan oleh masyarakat setempat. Stadion Al Janoub ini memiliki desain lengkung postmodernis dan neofuturis seperti layar perahu tradisional Do. Oleh karena itu, sekilas bentuk stadion ini seperti perahu yang digunakan oleh penyelam mutiara dari wilayah tersebut. Di mana perahunya digunakan oleh penyelam Qatar untuk mengarungi arus Teluk Persia sehingga sangat unik bentuknya. 3. Stadion Internasional Khalifa. Khalifa International Stadium bertempat di Doha Sports City Home, rumah bagi fasilitas olahraga dan kedokteran olahraga, pusat penelitian dan pendidikan. Hal ini menetapkan Qatar sebagai tujuan olahraga yang lengkap. Stadion ini memiliki kapasitas 45.416 penonton dan telah menjadi tuan rumah beberapa acara serta pertandingan internasional seperti Asian Games, Piala Teluk dan Piala Asia AFC. Khalifa International Stadium berada cukup dekat dengan pusat ibu kota Qatar, Doha, kira-kira berjarak 10 km dari sebelah barat. Lokasinya yang strategis menjadikan stadion ini telah lama digunakan sebagai markas tim nasional Qatar ketika menggelar pertandingan. Namun, stadion ini cuma jadi venue utama kedua pada Piala Dunia 2022. Khalifa International Stadium hanya menggelar total 8 pertandingan dan akan jadi arena perebutan tempat ketiga. Khalifa International Stadium ini menawarkan teknologi pendingin cerdas yang mengurangi konsumsi energi, dan juga mencakup sistem pencahayaan hemat energi. Dilansir Visit Qatar, pengembang stadion menggunakan praktik keberlanjutan mutakhir dalam desain, konstruksi, dan operasi untuk meminimalkan jejak ekologis stadion. Khalifa International Stadium adalah stadion pertama di dunia yang dianugerahi peringkat bintang 4 dari Sistem Penilaian Keberlanjutan Global, GSAS. 4. Stadion Ahmed bin Ali. Ahmad bin Ali Stadium yang terletak di Al Rayyan akan digunakan jadi salah satu stadion yang menggelar secara resmi pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelumnya, stadion ini adalah stadion utuh bernama Al Rayyan Stadium yang sudah dibangun sejak 2003. Stadion ini kemudian dirobohkan sepenuhnya pada tahun 2014, salah satu tujuannya supaya Ahmad bin Ali Stadium memenuhi standar sebagai stadion yang layak digunakan pada ajang sepak bola termegah di dunia. Setelah dihancurkan, panitia pelaksana mengumumkan desain dari Ahmad bin Ali Stadium pada tahun 2015. Pengerjaannya dimulai setahun berikutnya. Proses pengerjaannya baru selesai pada akhir tahun 2020. Kapasitas awal stadion yang berkisar 21.000 kursi kini meningkat jadi 40.000 kursi. Sebelum digunakan sebagai stadion resmi Piala Dunia 2022, Ahmad bin Ali Stadium adalah kandang milik Al Rayyan SC. Ini adalah salah satu tim sepak bola tradisional yang ada dalam sejarah sepak bola Qatar. Juara 8 kali divisi teratas Liga Qatar itu sempat minggat sementara saat stadion lamanya dirobohkan pada tahun 2014. Al Rayyan SC bernaung di kandang lain selama proses pembangunan yang menghabiskan waktu kira-kira 5 tahun. Dengan beroperasinya Ahmad bin Ali Stadium,
Al Rayyan SC akan menggunakannya kembali sebagai kandang menggelar pertandingan. Meski begitu, kapasitasnya akan dipangkas setengahnya tepat setelah Piala Dunia 2022 selesai. 5. Stadion Education City. Stadion Education City merupakan stadion sepak bola dan terbesar ketiga, dengan kapasitas tempat duduk 45.350, dinamakan Stadion Education City, karena lokasinya yang dibangun di tengah beberapa universitas di Al Rayyan, Qatar. Selain terdapat stadion, di Al Rayyan juga merupakan objek wisata dengan ribuan pengunjung setiap tahun selalu mengunjungi fasilitas stadion. Al Rayyan merupakan pusat populasi terbesar di Qatar di luar Doha, pusat kekuasaan negara itu. Stadion ini mulai dibangun pada 2016 dan resmi dibuka pada Februari tahun 2020. Education City Stadium ini memiliki desain yang cantik yang merefleksikan berlian di gurun pasir yang indah dan berkilauan. Tidak heran jika dilihat, stadion ini memiliki semacam kilauan-kilauan jika dilihat terutama saat malam hari. 7 partai akan dilangsungkan di Education City Stadium saat Piala Dunia 2022 nanti, yaitu 5 pertandingan babak penyisihan grup, 1 pertandingan babak 16 besar dan 1 pertandingan di babak perempat final. 6. Stadion Al Thumamah. Stadion ini mulai dibangun sejak 2017 lalu dan jadi salah satu stadion yang khusus dibangun menyambut ajang sepak bola termegah di dunia. Pembukaan resminya sudah dilakukan pada Oktober tahun 2021. Momen pertamanya saat menyelenggarakan final Emir Cup 2021. Selain itu, Al Thumamah Stadium juga pernah digunakan untuk menggelar FIFA Arab Cup 2021. Ada total 6 pertandingan yang dilangsungkan di stadion ini termasuk partai semifinal antara Qatar dan Aljazair. Letaknya dibanding dengan beberapa stadion lagi termasuk yang cukup dekat dengan Bandara Internasional Hamad. Dengan jarak 8 km saja, seseorang tidak perlu waktu sampai setengah jam untuk mengakses stadion dari bandara. Paling mencolok dari Al Thumamah Stadium adalah bentuk desainnya. Bentuknya melingkar seutuhnya dengan warna dominan putih. Usut punya usut, arsitek yang mendesainnya Ibrahim M. Jaidah terinspirasi dari peci. Salah satu aksesoris yang dipakai pada kepala umat Islam yang pria. Motif eksterior pada bagian luar dinding sangat detail. Walaupun tampak tertutup, sebetulnya stadion ini tetap terbuka dengan beberapa sistem ventilasi yang dibuat. Al Thumamah Stadium memiliki kapasitas yang standar seperti Stadion Piala Dunia pada umumnya, hanya 40.000 kursi yang terpasang. Setengahnya akan dibongkar setelah Piala Dunia selesai untuk memberi ruang pada tempat-tempat pelayanan publik bagi masyarakat sekitar. 7. Stadion 974. Stadion 974 adalah stadion yang terbuat dari kontainer sehingga bisa ditata ulang. Dinamakan Stadion 974 karena stadion ini dibangun dari 974 kontainer pengiriman baja bekas yang dimodifikasi hingga berbentuk melengkung layaknya bujur sangkar. Selain itu, angka 974 yang digunakan sebagai nama stadion di kota Ras Abu Abaud ini diambil dari kode panggilan internasional negara Qatar yaitu +974. Stadion 974 pun menjadi stadion pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang bisa didekonstruksi atau ditata ulang. Selain itu, Stadion 974 diklaim memiliki konstruksi yang lebih sedikit membutuhkan bahan material, mengurangi limbah, serta meminimalisir jejak karbon pada saat proses pembangunannya. 8. Stadion Lusail Ikonik. Dari 8 stadion yang disiapkan oleh Qatar, yang paling besar dan menjadi stadion utama adalah Lusail Stadium. Stadion Lusail mewujudkan ambisi Qatar dan semangatnya untuk berbagi budaya Arab dengan dunia. Stadion Lusail ini menjadi stadion terbesar Piala Dunia 2022 Qatar yang memiliki kapasitas 86.250 penonton. Stadion yang didesain Foster Plus Partners ini akan menjadi stadion pembuka dan penutupan Piala Dunia 2022 Qatar mendatang. Padahal, stadion ini termasuk stadion baru karena baru dikerjakan pada 2015 dan baru selesai pembangunan pada tahun 2019. Stadion Lusail juga disebut kota masa depan abad ke-21 karena selain stadion juga ada taman, marina, pusat hiburan dan bisnis yang ada di utara ibu kota Qatar, Doha. Stadion Lusail, di kota masa depan Qatar, memiliki desain futuristik yang pas dengan bentuk arena ini yang ramping dan berani. Selain itu, campur tangan kontraktor China Railway Construction Corporation Limited, CRCC, yang bekerja sama dengan HBK Contracting Company,
yang menjadikan bagian struktur material bangunan terbuat dari bahan politetrafluoroetilen, PTFE, sebuah bahan yang berfungsi melindungi stadion dari debu, angin, dan cahaya panas matahari. Bahkan pembangunan Stadion Lusail cukup sulit pengerjaan, dengan volume baja mencapai 100.000 ton serta dilengkapi struktur beratap membran berukuran 45.000 meter persegi. Itulah profil singkat dari 8 stadion yang akan digunakan di Piala Dunia Qatar 2022. Semoga menambah pengetahuan dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Info Bola.